Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Minggu 5 sesudah Pentakosta 8 Juli 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Nike Mince Sasonsol. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan. Kasih Allah tidak berkesudahan. Untuk itu marilah kita senantiasa juga menyatakan kasih-Nya kepadanya dan kepada sesama. Khususnya bagi setiap orang yang sedang bergumul karena terkena dampak penyebaran COVID-19. Kiranya kasih senantiasa menjadi dasar langkah kehidupan kita dan menjadi dasar ketika kita mengucap syukur, memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah keluarga saat ini. Jemaat, mari kita berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami mengucap syukur karena Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami. Walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bermazmur. Dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 15, kita membaca secara berbalasan. Dengarlah hai umatku,
aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, Atau kambing jantan dari kandangmu? sebab punyakulah segala binatang hutan. Dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, api kudus. Kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dan kami agungkan dalam kehidupan kami, Allah yang empunya kehidupan kami. Di malam hari ini dalam kerendahan hati kami datang menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh kembali bersekutu Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, memampukan kami mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Serta biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan firman yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima firman di malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan
Dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25 secara bergantian. Di bawah perikop Gideon mengusir musuh. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat persilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah kerjasama berbuah manis. Ada kalimat bijak yang menyatakan, individually we are one drop, but together we are an ocean. Yang artinya, sendiri kita adalah setetes air, tetapi bersama kita adalah lautan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat bijak ini sangat tepat, bahwa kekuatan kita sendiri memang terbatas.
dalam kita menghadapi persoalan dan tantangan yang besar. Tetapi ketika kita mau bekerja sama dengan orang lain yang memiliki semangat, memiliki tujuan atau visi dan harapan yang sama, maka kekuatan kita makin bertambah. Apalagi jika kerjasama itu didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Allah. Maka kerjasama itu pun akan berbuah manis, yaitu suatu keberhasilan atau kemenangan. Seperti halnya yang dialami oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Gideon ketika menghadapi penindasan orang Midian dan orang Amalek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sosok Gideon adalah sosok yang sederhana, yang sehari-harinya ia bekerja membantu ayahnya di ladang gandum dan anggur milik keluarganya. Gideon adalah putra dari Yoas, seorang dari kaum Abiezer suku Manasye yang tinggal di kota Ofra. Kita bisa lihat pada pasal yang ke-6 ayat 11. Dan arti nama Gideon sendiri dalam bahasa Ibrani adalah penebang atau pemukul. Saudara-saudara, Gideon hidup pada masa di mana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian dan bangsa Amalek selama kurang lebih 7 tahun. Itu pada pasal 6 ayat 1. Ini merupakan suatu hukuman dari Allah kepada bangsa Israel ketika pada waktu itu mereka menyembah berhala. Dan selama 7 tahun ini kehidupan bangsa Israel pada waktu itu sangat sukar atau sulit, atau bisa dikatakan sangat melarat. Karena seluruh hasil tanah atau hasil ladang dan ternak dari bangsa Israel dirampas, dirusak bahkan dihancurkan oleh orang Midian dan orang Amalek. Sehingga tidak ada hasil ladang atau hasil tanah yang bisa mereka makan atau jual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan bangsa Israel harus membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu, karena mereka merasa takut akan penindasan yang akan dilakukan oleh bangsa Midian dan bangsa Amalek. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa jumlah orang Midian dan Amalek sangat banyak. Pada pasal 7 ayat 12 digambarkan banyaknya orang Amalek dan orang Midian ini seperti belalang, dan unta-unta mereka seperti pasir di tepi laut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan tertindas dan terpuruk, maka berserulah bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Mereka meminta pertolongan, dan Allah berbelas kasihan kepada mereka. Lalu Allah memilih dan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Semula Gideon menolak panggilan dan pengutusan Allah untuk memimpin peperangan menghadapi orang Midian dan Amalek. Karena ada keraguan atas ketidakmampuan Gideon. Dia sebagai seorang yang paling muda dari keluarganya, dia tidak percaya diri atau merasa tidak mampu untuk memimpin pasukan perang melawan orang Midian dan orang Amalek. Nah, di sini terjadi percakapan antara Allah dan Gideon. Tuhan Allah meyakinkan Gideon melalui tanda-tanda ajaib yang ditunjukkan kepada Gideon sebagai bukti bahwa Allah akan menyertai Gideon dan bangsa Israel untuk melawan orang Midian dan orang Amalek. Ya, tanda-tanda itu antara lain daging dan roti yang habis dilalap api. Pada pasal 6 ayat 21, tanda yang lain yaitu bulu domba yang basah di tanah kering.
pada pasal 6 ayat 38, dan bulu domba yang kering di tanah yang basah. Dan akhirnya oleh tanda-tanda yang ajaib itu, Gideon percaya kepada firman Tuhan dan yakin akan penyertaan Tuhan. Dan bersama dengan 300 orang Israel yang telah ditetapkan atau dipilih sesuai petunjuk Allah, maka Gideon pun memperoleh kemenangan atas orang Midian dan Amalek. Tujuan Allah memilih orang Israel hanya 300 orang, yang sebenarnya jumlah orang Israel itu berjumlah 32.000 orang, namun ada ketentuan yang diberikan Allah untuk orang berperang melawan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Dari ke-32 orang ini disaring, ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah. Dari 32.000 ini disaring lagi menjadi 10.000 dengan ketentuan siapa yang tidak mau pergi berperang atau tidak sanggup, silahkan kembali. Nah, dari 10.000 ini Allah juga menganggap ini sangat banyak. Jadi ada lagi berupa seleksi yang dilakukan, yaitu Allah memerintahkan kepada Gideon untuk menyuruh bangsa Israel atau rakyat yang 10.000 ini untuk turun minum air di sungai dan melihat siapa yang meminum air dengan berlutut dan siapa yang minum air dengan cara seperti anjing minum, atau mengambil dengan tangan lalu menjilat, menghirup air itu. Nah, dari seleksi ini ada 300 prajurit atau rakyat Israel yang terpilih untuk berperang melawan orang Midian dan orang Amalek bersama-sama dengan Gideon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pasal 7 ayat 15 sampai 25 yang kita baca malam hari ini menceritakan tentang suksesnya penyerangan Gideon dan 300 prajurit atas orang Midian. Penyerangan itu dilakukan pada malam sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena kalau malam hari tentunya orang Midian kurang siaga menghadapi serangan. Dan ini merupakan strategi perang yang diatur oleh Allah. Pada ayat 15 menceritakan bagaimana Gideon beriman pada janji kemenangan yang Tuhan berikan melalui mimpi salah seorang prajurit Midian, yaitu pada ayat 13 sampai 14. Pada saat Gideon pergi mengintip keadaan orang Midian, dia mendengar ada percakapan orang Midian yang mempercakapkan tentang mimpi. Tentang sekeping roti jelai berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu dari percakapan itu mengartikan mimpi, yaitu ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah, ketika Gideon mengintip perkemahan mereka, Gideon mulai percaya akan mimpi itu yang akan terjadi, bahwa mereka dapat menguasai dan dapat memenangkan peperangan terhadap bangsa Midian. Iman Gideon adalah iman yang aktif. Ia membagikan kabar baik tersebut kepada 300 prajuritnya agar mereka juga percaya dan semangat dalam berjuang.
Selanjutnya di dalam ayat 16, di sini Gideon tahu bahwa jumlah prajurit dan perlengkapan perang yang dimiliki pasukannya kalah jauh atau tidak sebanding dengan orang Midian. Karena itu ia pun mengatur strategi penyerangan. Ia mengatur strategi penyerangan mendadak yang mampu menjatuhkan mental lawannya. Di sini dalam pembacaan Alkitab dijelaskan perlengkapan perang Gideon dan prajuritnya sangat sederhana. Tetapi mereka memiliki kreativitas dan keberanian mereka menjadi kunci keberhasilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20, Gideon menginstruksikan 300 prajuritnya supaya memperhatikan dan melakukan apa yang dilakukannya. Instruksi yang jelas, teladan yang benar, serta kerjasama yang baik memang mendatangkan kemenangan. Gideon dan pasukannya meniup sangkakala, memecahkan buyung dan berseru dengan keras di sekitar perkemahan orang Midian. Karuan saja orang Midian menjadi kaget dan ketakutan. Pada ayat yang ke-21 sampai dengan 25, taktik atau strategi perang Gideon berhasil. Rasa takut membuat orang Midian tercerai-berai. Mereka berteriak-teriak dan melarikan diri. Mereka lari sampai ke Bet-sita, ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Bahkan Tuhan membuat mereka saling menyerang hingga terpukul kalah. Di sanalah orang Midian akhirnya dikalahkan oleh Gideon dan 300 prajuritnya dengan kerjasama dari suku Manasye, Naftali, dan Asyer. Kemudian mereka menduduki segala batang air yang penting bagi keperluan sehari-hari serta membunuh 2 raja Midian, yaitu Oreb dan Seb. Demikianlah kesatuan dalam kebersamaan berdasarkan iman, kreativitas dan kerjasama mendatangkan kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan atau kemenangan Gideon dan pasukan atau prajurit Israel semua terjadi karena ada kerjasama yang baik dan tentunya didasari oleh iman dan ketaatan kepada Allah. Demikian dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan persekutuan atau bergereja, kehidupan rumah tangga atau keluarga, bahkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Di dalam kehidupan persekutuan atau bergereja, tentu harus ada yang namanya kerjasama antara pemimpin dan yang dipimpin, agar bisa mengatasi setiap persoalan atau pergumulan atau tantangan yang datang baik dari dalam gereja ataupun dari luar persekutuan atau luar gereja. Kita melihat arti dari kerjasama itu sendiri menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia. Kerjasama itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, yang di dalamnya ada unsur-unsur yang penting, yaitu adanya individu atau ada orang. Misalnya dalam persekutuan ada jemaat. Yang kedua, ada interaksi, yaitu komunikasi antara individu yang ada. Tentunya di dalamnya harus ada kerendahan hati untuk menyatukan visi atau tujuan yang merupakan hal penting yang ketiga. Dan hal penting yang keempat adalah bagaimana mewujudkannya, yaitu dengan cara atau langkah ataupun strategi seperti yang dilakukan oleh Gideon ketika mereka menghadapi bangsa Midian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian di dalam persekutuan gereja. Kita khususnya di GPIB Hosana ada sekian banyak anggota jemaat
Kalau tidak salah sekitar 120-an KK yang terdiri dari 4 sektor. Tentunya memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah, untuk mencapai tujuan persekutuan atau pelayanan, maka harus ada kerjasama yang baik dari pemimpin maupun dengan jemaat. Nah, oleh karena jemaat begitu banyak, maka harus ada perwakilan. Itulah yang dinamakan presbiter. Dari setiap sektor memilih presbiter untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Nah, dalam anggota presbiter juga dalam melakukan tugas pelayanan ada yang namanya juga pelaksana harian majelis jemaat atau PHMJ. Nah, di dalam kehidupan bergereja ada aturan yang telah ditetapkan. Kita harus melaksanakan itu. Ada program yang menjadi dasar untuk kita melaksanakan segala kegiatan di gereja, khususnya kita gereja GPIB dan dalam lingkup kecil lagi GPIB Hosana Tanjung Uban. Nah, tentunya untuk menyamakan pendapat atau pola pikir harus adanya yang namanya kerjasama, menyatukan untuk mencapai satu tujuan. Kita harus berjalan bersama-sama agar kita boleh mencapai tujuan itu, mengatasi setiap tantangan dan persoalan atau pergumulan yang dihadapi. Agar supaya pelayanan itu tetap berjalan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kita negara Indonesia, jika tidak ada kerjasama dari pemimpin dan rakyat Indonesia, khususnya pada masa lalu, mungkin hingga pada saat ini kita belum merasakan adanya kemerdekaan. Kita ada dalam penjajahan bangsa-bangsa lain yang cukup lama. Namun oleh satu tekad dari pemerintah dan rakyat pada saat itu untuk memerangi penjajah, maka dengan demikian bangsa Indonesia boleh menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Ada semboyan pada waktu itu, bahkan sampai sekarang pun kita masih melakukan semboyan itu, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi ada kerjasama dari rakyat dan pemimpin pada waktu itu. Mereka berperang dengan bekerja sama. Demikian saat ini juga kita masih terus berperang ketika kita berada di masa-masa yang sulit saat ini. Virus corona yang menjadi pandemi di negara kita harus berjuang bersama untuk melewatinya atau melawannya. Tentunya harus ada strategi yang harus kita lakukan secara bersama. Pemerintah telah menetapkan aturan bagaimana kita memutus rantai penyebaran virus corona. Ada aturan-aturan yang diberlakukan. Salah satu contoh, kita harus menjaga jarak, memakai masker ketika kita keluar, lebih banyak diam di rumah. Kita tidak boleh berkumpul, agar supaya dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, tentunya apa yang telah dilakukan pemerintah, mari bersama-sama kita melakukan itu. Kita bersama-sama berperang untuk melawan virus corona sehingga virus itu akan hilang sama sekali dan kita boleh menikmati kehidupan seperti dulu. Kita boleh beribadah bersama di rumah gereja. Kita boleh melaksanakan aktivitas dengan bebas. Kita boleh memulihkan kembali perekonomian yang ada. Khususnya di daerah Bintan banyak sekali menjadi dampak dari virus corona. Karena kita banyak yang bekerja di sektor pariwisata di Lagoy.
Banyak pegawai yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan oleh karena tidak ada turis atau wisatawan yang datang lagi ke Bintan. Nah, kita boleh bekerja sama, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita bersama-sama lakukan agar supaya dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, dalam kehidupan keluarga harus adanya juga yang namanya kerjasama. Baik itu antara suami, istri, orang tua, anak. Saling membantu untuk mencapai tujuan kehidupan keluarga yang kita dambakan atau kita idam-idamkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bekerja sama juga harus dibutuhkan kerendahan hati. Ketika kita mau bersama-sama dengan orang, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati untuk menyamakan pola pikir kita, pasti tidak akan terlaksana yang namanya kerjasama. Kalau kita masing-masing mementingkan kepentingan kita, apa yang kita mau, pasti tidak akan terlaksana yang namanya kerjasama dan tidak akan mendapat hasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita melakukan kerjasama dimanapun kita berada, baik itu dalam lingkup keluarga, persekutuan ataupun masyarakat, agar kita boleh menikmati atau mencapai apa yang kita inginkan. Atau seperti dalam tema kita, akan berbuah manis ketika kita melakukan kerjasama itu dengan orang lain, membuang keegoisan kita dengan satu tujuan yang telah kita kesepakati bersama. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Yang pertama yaitu, menurut saudara, mengapa seorang pemimpin tidak mampu bekerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya? Mengapa, saudara-saudara? Tentunya sifat keakuan atau egois dari seorang pemimpin. Mungkin karena dia merasa posisi dia atau karena jabatan dia, kedudukan dia tinggi, sehingga dia menganggap orang yang dipimpinnya atau bawahannya itu menganggap remeh atau tidak berarti, sehingga dia tidak bisa beradaptasi. Dia mau keinginan dia atau apa yang dia pikirkan harus itu yang dilaksanakan. Hal yang kedua, sebutkan beberapa contoh pemimpin yang berhasil di masyarakat. Apa rahasia mereka atas keberhasilan? Tokoh yang sangat kita kenal saat ini adalah Bapak Presiden Jokowi. Kita melihat beliau dengan kerendahan hati, dia mau hadir di setiap tempat di mana dia turun. Dia belusukan. Dia mendengar suara hati rakyat. Apa yang rakyat mau ditampung, bahkan dilaksanakan. Ini contoh pemimpin yang rendah hati. Dengan siapa aja dia mau menerima. Bukan pemimpin yang otoriter, yang mau hanya kemauannya yang dilaksanakan atau dilakukan orang. Itulah yang membuat banyak keberhasilan di negara kita saat ini. Hal yang ketiga, sebagai orang yang dipimpin, apa kendala yang sering saudara hadapi dalam bekerja sama dengan orang lain? Bagaimana saudara mengatasi kendala tersebut? Tentunya kendala yaitu komunikasi. Atau yang saya katakan tadi, karena pemimpin merasa dia berada di posisi yang tinggi, sehingga dia menganggap rendah atau menganggap remeh bawahannya atau orang yang dipimpinnya.
Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Yaitu mungkin melakukan percakapan atau komunikasi. Karena kadangkala sering terjadi oleh karena miskomunikasi atau tidak ada komunikasi yang baik, sehingga mengalami kendala untuk bekerja sama. Hal yang keempat yaitu membuat satu kesimpulan tentang kerjasama. Kerjasama seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan orang lain, artinya beberapa orang atau kelompok, untuk mencapai tujuan yang sama melalui cara, langkah atau strategi, dan di dalamnya ada kerendahan hati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah firman yang telah kami baca dan renungkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami ditempatkan dan berada. Kami boleh senantiasa bekerja sama dengan orang lain, mulai dalam lingkup kecil keluarga kami, di dalam persekutuan, di dalam kehidupan bermasyarakat Tuhan. Biar kami boleh memiliki kerendahan hati kami, sehingga kami boleh terus berbaur dengan orang lain untuk menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Pandemi virus corona yang masih ada di dalam negara dan bangsa kami Tuhan, bahkan setiap hari bertambah Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan Tuhan segala usaha yang dilakukan oleh garda terdepan, tim medis Tuhan, untuk penyembuhan saudara-saudara kami Tuhan yang terkena virus corona. Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada para medis Tuhan yang setiap hari Tuhan bekerja untuk memberikan pengobatan kepada pasien COVID-19. Kau memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan, memberkati juga keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan.
Biarlah mereka juga ada dalam kekuatan penyertaan-Mu Tuhan, imun yang kuat Tuhan, sehingga virus pun yang masuk ke dalam tubuh mereka bisa Tuhan hilang. Mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan di dalam pemulihan kesehatan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Bagi pemerintah yang saat ini terus berupaya Tuhan membantu masyarakat Indonesia Tuhan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang ada untuk kami lakukan. Kami sudah ada di masa new normal Tuhan. Kami harus melakukan aturan-aturan yang ada dalam menjalankan segala aktivitas kami. Bagi pemerintah berikan hikmat Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Demikian kami sebagai masyarakat, biarlah kami boleh melakukan apa yang telah ditetapkan, sehingga kami boleh memutus rantai penyebaran virus corona yang ada saat ini Tuhan. Kuatkan iman kami Bapa, dan kuatkan imun kami, sehingga kami boleh melawan virus yang masuk dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi kami sebagai umat beragama di negara Indonesia Tuhan, biarlah kami boleh saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Kami boleh saling bekerja sama, terutama memerangi pandemi virus corona saat ini Tuhan. Kami tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Kami boleh bersama-sama berjalan Tuhan, hidup berdampingan, saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain di antara agama kami yang berbeda. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kondisi perekonomian negara kami karena dampak dari pandemi virus corona ini Tuhan, yang berdampak bagi masyarakat Tuhan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mereka yang hanya mendapatkan upah sebagian Tuhan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, beri kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak virus corona, khususnya di daerah Bintan ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang bekerja di pariwisata, di Lagoy Tuhan, mereka harus dirumahkan. Mereka harus memutar otak untuk mencari penghasilan Tuhan, untuk menghidupi keluarga. Biarlah Engkau yang memberkati saudara-saudara kami yang terkena dampak virus corona. Biarlah perekonomian kami boleh kembali Tuhan, stabil Tuhan, ketika virus corona ini boleh berlalu dari tempat kami ini Tuhan. Tempat pariwisata sudah dibuka kembali Tuhan dengan aturan-aturan yang ada. Biarlah Tuhan para wisatawan boleh kembali berkunjung ke daerah kami, sehingga saudara-saudara kami yang terkena dampak Tuhan atau kehilangan pekerjaan, dirumahkan, mereka boleh kembali dipercayakan untuk bekerja Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon belas kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa kepadamu untuk majelis sinode yang ada saat ini. Berkati dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, tugas pelayanan mereka, para pendeta, penatua yang ada sebagai fungsionaris di sinode Tuhan. Engkau memberkati mereka pribadi dan tugas pelayanan maupun memberkati kehidupan keluarga. Para hamba-hambamu pendeta di mana saja berada Tuhan, di seluruh wilayah GPIB Tuhan. Engkau berikanlah hikmat, kesehatan, kekuatan yang daripadamu Tuhan. Biarlah pelayanan boleh tetap terus berjalan meskipun dalam kondisi saat ini Tuhan, perekonomian yang merosot di setiap gereja.
Biarlah Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan bagi setiap gereja yang ada, khususnya GPIB Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk GPIB Hosana Tanjung Uban Tuhan, yang saat ini kami belum bisa melaksanakan ibadah di rumah gereja. Engkau berkati Tuhan, biar lewat pelayanan yang kami laksanakan lewat video streaming Tuhan, boleh diterima oleh jemaat. Mereka boleh tetap terus beribadah kepadamu Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah yang selalu Engkau berikan. Lewat firman Tuhan yang ditaburkan lewat video streaming Tuhan, boleh memberikan kekuatan penghiburan kepada jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban. Kami berdoa bagi para presbiter, Ibu Pendeta Rolodia Kusumawati, dalam tugas pelayanan, tugas tanggung jawab di gereja kami sebagai ketua majelis jemaat. Engkau memberkati kehidupan pribadi dalam tugas tanggung jawab pelayanan, memberkati kehidupan keluarga bersama suami dan anak-anak. Demikian kami penatua diaken Tuhan, juga pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, biar terus ada dalam tuntunan penyertaan-Mu, kami boleh terus melayani Engkau di setiap tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk tenaga, tata usaha, dan koster yang merupakan karyawan gereja kami. Berkati kehidupan mereka Tuhan, pribadi dalam tugas pelayanan maupun kehidupan keluarga. Biarlah Engkau yang bukakan berkat-berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu untuk organis Bapak Hels Bindura, dan pemandu lagu Saudari Nona Tuhan, bahkan yang menjadi liturgos atau pembawa liturgi malam hari ini, Diaken Desmauli Simanjuntak. Engkau memberkati kehidupan tugas pelayanan Tuhan, berkati apa yang telah mereka lakukan, biarlah itu boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kehidupan secara pribadi dalam tugas tanggung jawab pelayanan maupun kehidupan bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan atau dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa untuk mereka yang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit, baik yang berada di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Belton Tambunan, Bapak Cornelius Bawimbang, Bapak Octavianus Talo, Bapak Herman Butar-Butar, Diaken Aida Takarendehang, Penatua Yeni Ngare Elat, Ibu Rumi Tambunan, Oma Sani Sara Elat, Bapak Yakob Dua Kaju, Bapak Yakob Talo, Bapak Yohanes Rafudi, Bapak Helsesman Bindura, Penatua Jeffrey Poli, Ibu Karlin Mengko, Ibu Supriyadi, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan saat ini. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan atas saudara-saudara kami ini dalam kelemahan tubuh mereka, dalam kesakitan mereka. Apa yang mereka rasakan saat ini, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan memberkati Tuhan lewat obat-obat yang mereka minum dan pakai, lewat usaha yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh menjadi sarana untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami. Berikan kekuatan, keteguhan iman kepada mereka, pengharapan, sehingga meskipun mereka mengalami kelemahan tubuh ini, mereka tetap mengucap syukur atas tuntunan dan kehidupan yang masih Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan yang kami hadapi saat ini, Engkau yang Maha Tahu. Berikanlah jawaban setiap doa-doa kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk senantiasa taat dan setia melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan Tuhan, penderitaan sekalipun kami tetap beriman teguh kepadamu. Inilah kami Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Ampuni salah dosa kami Tuhan, yang selalu kami lakukan terhadap Engkau, terhadap sesama kami, lewat pikiran, tutur kata kami, tindakan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pengampunan sehingga kami layak untuk menerima berkat yang daripadamu. Berilah pengasihan kepada kami Tuhan atas doa kami. Dengarlah doa kami ini Tuhan yang kami naikkan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarlah nat Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dalam Kristus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 8 Juli 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Nyonya Nike Mce Sasonsol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan keluarga untuk pekan depan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah Anak-Nya lah yang menebus mereka
Rendahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita selesai. Selamat malam, shalom.